Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang dari Summa li Baitil Mali. Summa li Baitil Mali irsul fani, summa zawil furudi lazzawjani, binisbatil furudi summa dirrahim, qarabatun fardan wa ta'siban udim. Summa li Baitil Mali, kemudian kepada Baitul Mal, kas negara. Summa di Baitul Mali isurfani, kemudian ialah kepada Baitul Mal adapun warisannya orang yang meninggal. Summa dawil furudi, kemudian kepada dawil furud, ahli waris yang punya bagian pasti. Lazzaujani, tidak suami istri. Binisbatil furudi, dengan persentasenya furud, dengan persentasenya bagian-bagian yang pasti itu. Artinya kalau ada orang meninggal tidak ada ahli warisnya, maka tirkatnya menjadi miliknya Baitul Mal, kas negara, ya. Atau ada ahli warisnya tapi ada sisanya, sementara ahli waris yang mendapatkan bagian sisa tidak ada, maka kembali ke Baitul Mal menjadi milik negara, ya. Kalau Baitul Mal itu tidak ada, atau Baitul Mal tapi tidak islami, maka kelebihan tirkat itu dikembalikan kepada dawil furud, dikembalikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian pasti, terkecuali yang tak mendapatkan pelimpahan suami istri, ya. Suami istri belum tentu pasti salah satunya, ya. Binisbatil furudi, dengan persentase bagian-bagian pasti itu. Kemudian kalau dawil furud tidak ada, summa dirrahimi, kemudian dirrahim, jamaknya ulul arham, ya, atau dawil arham. Artinya kalau ahli waris yang lain itu sudah tidak ada, mau dikembalikan kepada Baitul Mal tidak ada, maka tirkat itu diberikan kepada dawil arham. Dawil arham itu siapa? Qarabatun, itu famili, kerabat.
adima fardhan wa ta'siban, yang tidak mendapatkan fard dan tidak mendapatkan ta'sib. Qarabatun yakni qaribun adima fardhan wa ta'siban, yaitu kerabat adima fardhan yang tidak mendapatkan bagian pasti, wala ta'siban dan tidak mendapatkan bagian asabah. Artinya kalau yang lain sudah tidak ada, maka tirkat itu dibagikan kepada dawil arham. Dawil arham itu adalah kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan baik secara fard maupun secara ta'sib. Seperti ibnu benin itu kan ahli waris, ya kan? Anak laki-lakinya anak laki-laki itu di ahli waris. Akan tetapi bintu bintin kan bukan, ya kan? Anaknya anak laki-laki ahli waris, anak perempuannya anak perempuan bukan, itu dawil arham itu. Dawil arham. Ibnul akhi, anak laki-lakinya saudara, itu kan ahli waris itu. Tapi bintul akhi bukan, itu dawil arham, sama-sama ponakan, ya. Ammun itu ahli waris, ammatun bukan. Ammun itu saudaranya bapak, ammatun perempuan saudarinya bapak, itu dawil arham. Khalun itu bukan ahli waris. Khalun kan paman juga, tapi paman dari ibu, itu dawil arham itu. Dawil arham, jadi dawil arham itu adalah kerabat yang tidak mendapatkan warisan baik fard maupun ta'sib. Pada akhirnya mereka juga bisa mendapatkan warisan ketika ahli waris tidak ada. Wa asabal ukhta akhun yumasilu wa bintal ibni mithluha wan nazilu. Wa asaba dan menjadikan asaba al-ukhtah kepada saudara perempuan. Akhun yumasilu siapa saudara laki-laki yang setara. Wa bintal ibni dan menjadikan asabah kepada bintul ibni. Misluha siapa misilnya bintul ibni, orang yang setara dengan bintul ibni. Wan naziluh dan laki-laki yang lebih rendah daripada bintul ibni. Kalau ibnun kan memang sudah asobah, ya. Ibnul ibni itu asobah. Asobah dengan sendirinya namanya asobah binafsihi, ya kan. Ada yang namanya asobi bighairihi. Dia sesungguhnya bukan asobah, tapi menjadi asobah karena bersama saudara laki-lakinya. Akhun bintun itu menjadi asobah kalau ada ibnun, ya kan. Bintubnin menjadi asobah kalau ada ibnubnin, ya kan. Demikian pula ibnubnin bisa menjadikan asobah kepada bintubnin. Akhun dan ukhtun. Akhun sakik bisa menjadikan asabah kepada ukhtun sakikoh, ya kan. Saudara perempuan menjadi asabah kalau bersama dengan akhun sakik. Itu namanya asabah li ghairihi namanya. Jadi ada 4 macam laki-laki
yang menjadikan asobah kepada saudara perempuannya. Ibnun menjadikan asobah kepada bintun. Ibnu ibnin menjadikan asobah kepada bintu ibnin, ya kan. Ukhtun sakik, akhun sakik menjadikan asobah kepada ukhtun sakiko. Akhun diabin menjadikan asobah kepada ukhtun diabin. Wal ukhtu la fardha ma'al jaddi laha fi ghairi aqdariyatin kammalaha zawjun wa ummun thumma bakin yurasu sulsahu lil jaddi wa ukhtin sulusu. Wal ukhtu adapun ukhtu saudara perempuan la fardhu adalah tidak ada fardu, tidak ada bagian pasti. Nah bagi ukhtu ma'ad jaddi bila bersama dengan kakek jad. Ukhtu saudara perempuan itu tidak punya fardu lah baginya kalau ma'ad jaddi bersama jaddi kakek. Yang dimaksud kakek abul abi fi ghairi aqdariyatin di dalam selain mas'alah aqdariyah. Mas'alah aqdariyah ini namanya mas'alah ya. Kenapa disebut aqdariyah? Banyak pendapat. Ada yang mengatakan karena menyangkut persoalan perempuan dari suku aqdariyah, ya kan? Sementara ada yang mengatakan disebut aqdariyah karena masalah ini yang membuat pusing ya. Zaid bin Sabit fi ghairi aqdariyatin kecuali di dalam masalah aqdariyah kammalaha yang menyempurnakan kepada masalah zaujun siapa zaujun suami wa ummun dan ummun ibu summa bakin yurasu kemudian adapun sisanya itu diwaris sulsahu adapun 2/3-nya bakin lil jaddi adalah kepunyaannya kakek wa ukhtin dan ialah bagi saudara perempuan sulsun adapun 1/3. Jadi asalnya lil jaddi as-sulusani walil ukhti as-sulusu ini asalnya. Sulusahu adapun 2/3-nya lil jaddi ialah bagi kakek wa ukhtin ay walil ukhti dan ialah bagi ukhti sulusun adapun 1/3. Artinya ukhtun itu kalau bersama jadduh pada dasarnya tidak punya bagian ya. Terkecuali dalam masalah aqdariyah. Masalah aqdariyah itu siapa? Ada orang mati, ahli warisnya adalah jaddun, ukhtun ditambah zaujun dan ummun ya kan? Adalah masalah di mana ahli warisnya adalah terdiri dari jad, ukhtun ditambah zaujun dan ummun. Dalam masalah ini ada 2 ahli waris yang sama-sama mendapatkan separuh, ya kan? Zaujun dapat separuh, ukhtun dapat separuh, ummun 1/3, jaddun 1/6. Asal masalahnya 6. Asal masalahnya 6. Zaujun separuhnya 3, ukhtun separuhnya 3, sudah 6 ya. Ummun itu 1/3 2, ajad itu 1/6 1.
Ini yang namanya aun, ya kan. Naik dari asal masalah dari 6 menjadi 9. Menjadi 9, ya kan. Menjadi 9. Menjadi 9, kalau menjadi 9 berarti persis. Zaujun dapat 3, ukhtun dapat 3, sudah 6. Ummun itu dapat 2. Kemudian jaddun dapat 1, 9. Kemudian bagiannya jaddun dan bagian ukhtun ini dilebur. 3 dengan 1 dilebur menjadi 4. Kalau 4 kan tak bisa dibagi 3 kan. Ini dicarikan angka yang bisa dibagi 3. 2/3 menjadi haknya jad, 1/3 menjadi haknya ukhtu. Itu tak layak kalau jad dapat bagian lebih sedikit daripada ukhtu. Ini para ulama luar biasa ijtihadnya zaman dulu ya. Luar biasa. Wa kullu jaddatin fa bil ummi jubi wa yuhjabul akhu syaqiqu bil abi wal ibni wa ibnihi wa awladul abi bihim wa bil akhi syaqiqi fahjubi. Wa waladul ummi abun aw jaddu wa waladun wa waladu ibni yabdu. Ini sekarang menjelaskan hajib ya. Dalam bab hajib, ada mahjub. Hajib itu yang menghalangi, mahjub yang dihalangi. Gara-gara dia kita terhalang, kita namanya mahjub. Terhalang ada kalanya sepenuhnya, ada kalanya hanya pengurangan. Wa kullu jaddatin dan kepada setiap nenek. Fabil ummi maka dengan uhjubi hendaklah kamu menghalangi. Asalnya wahjubi kullu jaddatin bil ummi. Uhjub hendaklah kamu menghalangi kullu jaddatin kepada setiap nenek bil ummi dengan Artinya jaddah itu mahjub dengan Kalau ada ada ibu, maka nenek itu mahjub, tak dapat bagian ya kan. Terhalang oleh baik nenek dari ibu maupun nenek dari bapak. Kalau dari ibu kan berarti ibunya ibu ya kan. Kalau ada jaddah itu mahjub, terhalang. Wa yuhjabul akhu as-syaqiqu dan terhalang siapa saudara syakik. Terhalang dengan siapa? Bil abi dengan ayah. Kalau ada ayah, saudara syakik itu mahjub, tak dapat bagian. Selain dengan saudara syakik itu mahjub dengan siapa lagi? Wal ibni dan mahjub dengan anak. Kalau ada ibnu ya akhun syakik itu mahjub. Wabnihi dan anaknya ibni. Wa uladul abih dan kepada anak-anaknya ayah. Anaknya ayah kan saudara-saudara saya. Bihim dengan mereka, yang dimaksud mereka itu adalah ibnun dan ibnul ibni. Wabil akhi syakiki dengan saudara syakik. Fahjubi hendaklah kamu menghalangi. Asalnya uhjub auladul abi bihim wabil akhi syakiki. Hendaklah kamu menghalangi kepada anak-anaknya ayah
dihalangi dengan mereka, dengan abun, dengan ibnun, dengan ibnul ibni, ditambah dengan akhun sakik. Kalau yang menghajib akhun sakik itu hanya 3, abun, ibnun, dan ibnul ibni. Tapi yang menghajib auladul abi itu 4. Abun, ibnun, ibnul ibni, dan akhun sakik. Jadi saudara seayah itu mahjub kalau ada saudara seayah seibu. Waladul ummi, dan hendaklah waladul ummi, dan menghajib kepada anaknya ibu saudara seibu ya, dan menghajib kepada anaknya ibu yakni saudara seibu, abun siapa ab, au jaddun atau ejad, au waladun atau anak, awaladubnin atau anaknya anak, yabdu yang tampak. Artinya waladul ummi saudara seibu itu mahjub dengan beberapa orang ini. Kalau ada abun, atau ada jaddun, atau ada waladun, atau ada waladubnin, maka saudara seibu itu mahjub. La yarithur raqiqu wal murtaddu wa qatilun kahakimin yahuddu. La yarithur raqiqu, tidak mendapatkan warisan siapa budak. Wal murtaddu, dan tidak dapat warisan siapa murtad. Wa qatilun, dan tidak dapat warisan siapa orang yang membunuh. Kahakimin, seperti seorang hakim, yahuddu, yang melakukan had. Kahakimin, seperti seorang hakim, yahuddu, yang melakukan had. Artinya ada beberapa orang yang tak dapat warisan. Di antaranya adalah rokik, budak. Seorang budak, kalau bapaknya mati, maka budak itu tak dapat warisan, ya kan? Karena budak itu setelah statusnya masih dimiliki, kan? Budak itu adalah orang tak merdeka. Orang tak merdeka itu ada pemiliknya. Sesuatu yang masih ada pemiliknya tidak bisa memiliki, ya kan? Sesuatu yang ada pemiliknya tak bisa dimiliki. Sebaliknya, sesuatu yang tidak ada pemiliknya bisa memiliki. Kita ini merdeka semua sekarang, jadi tidak ada pemiliknya. Yang kita ini bukan miliknya siapa-siapa, ya hanya miliknya Allah, kan? Bukan milik bapaknya, bukan milik ibunya, merdeka, kan? Karena kita ini tidak ada pemiliknya, maka bisa memiliki. Bisa punya baju, bisa punya sepeda, dan seterusnya. Masjid juga tidak ada pemiliknya, masjid itu. Oleh karena masjid tidak punya pemilik, tidak ada pemiliknya, maka bisa memiliki. Masjid bisa memiliki sawah, bisa memiliki mobil, masjid itu. Makanya banyak orang bilang itu miliknya masjid. Benar itu. Kalau rumah tak mungkin memiliki, karena rumah itu masih dimiliki. Rumah kita itu adalah milik kita. Maka rumah tidak mungkin memiliki sesuatu. Itu punyanya rumah, tak bisa. Yang kedua, orang murtad tak dapat warisan. Orang tua mati, anaknya yang murtad tak dapat warisan. Wa qatilun, dan orang yang membunuh. Bapak mati karena dibunuh oleh anaknya.
anaknya tak dapat warisan. Atau anak mati karena dibunuh oleh ayahnya, ayahnya tak dapat warisan dari anaknya. Pembunuhan di sini baik pembunuhan yang salah maupun pembunuhan benar. Masa ada pembunuhan benar? Pembunuhan yang dilakukan sebagai hukuman kan. Orang yang membunuh kalau terbukti benar-benar dibunuh, hukumannya adalah dibunuh, ya kan? Siapa yang membunuh? Biasanya jalad namanya. Bagaimana kalau ada orang melakukan pembunuhan dan terbukti dia membunuh? Divonis harus dihukum mati. Ternyata yang melaksanakan kisos itu adalah bapak anaknya sendiri, tak dapat warisan juga ini. Di sini contohnya kehakimin Yahudi sama dengan seorang hakim yang melakukan hukuman had, ya kan? Misalnya hukuman had rajam misalnya. Ada orang terbukti berzina, sedangkan dia zina muhsan, maka divonis harus dihukum mati. Hakimnya bisa tak dapat warisan kalau kebetulan itu anaknya atau bapaknya. Pembunuhan di sini baik pembunuhan langsung maupun pembunuhan tak langsung, ya. Ada namanya pembunuhan tak langsung. Kalau pembunuhan langsung kan sudah jelas. Pembunuhan langsung tak langsung yang seperti vonis ini. Hakim memvonis si A harus dihukum mati, kan pembunuhan tak langsung itu. Ada pembunuhan karena termasuk pembunuhan tak langsung adalah ada seseorang menggali sumur di depan rumah orang lain. Tuan rumahnya masuk ke dalam sumur meninggal, itu pembunuhan tak langsung juga itu. Wala tuwarris musliman mimman kafar wala muahadin wa harbiyyin dhahar. Wala tuwarris, dan janganlah engkau mewariskan musliman kepada orang muslim, memang kafaroh dari orang yang kafir. Wala muahadin, dan juga jangan engkau mewariskan kepada orang muslim dari kafir muahad. Waharbiyin, dan janganlah engkau mewariskan orang muslim dari orang kafir harbi, dhahara yang tampak. Walhasil orang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir. Kafir itu bisa bermacam-macam. Memang kafaro ini sangat umum dari orang kafir, ya, umum. Kafir ada macam-macam, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi, ya kan? Kafir harbi adalah orang kafir yang dalam kondisi perang dengan kita. Darahnya dan hartanya tidak kita lindungi, harbi. Kafir muahad dan kafir musta'man adalah orang kafir yang harus kita lindungi keselamatannya. Kafir muahad adalah orang kafir yang sedang melakukan perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Itu kafir muahad. Kafir musta'man adalah orang kafir yang secara personal mendapatkan jaminan keamanan. Seperti para diplomat Amerika, duta besar, konsul yang mereka non muslim berada di Indonesia, mereka bisa disebut musta'man kalau Indonesia dipandang sebagai negara Islam.
Babul wasiyati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.